Tes, selamat sore anak-anak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut Pak Guru ingin memberikan pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kalian yang dikirim ke Google Classroom atas tryout yang Pak Guru berikan. Untuk kali ini Pak Guru akan membahas tryout 1, 2, 3 matematika. Nah, yang ditanyakan itu kira-kira ada 10 pertanyaan. Terima kasih kepada teman-teman kalian yang sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Guru. Pak Guru kasih apresiasi. Di antaranya pertanyaan ini dari Tiara, kemudian dari Widi, kemudian juga dari ada juga dari ini siapa itu, Feby ya, dan juga teman-teman yang lain. Ini Pak Guru sudah rangkum. Ada yang sama pertanyaannya, jadi ini Pak Guru bahas kalian saja ya. Silahkan disimak baik-baik. Tes, selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai pembahasan soal-soal yang kalian anggap sulit, yang ditanyakan para teman-teman kalian setelah melaksanakan tryout 1 sampai tryout 3. Untuk yang pertama yang dianggap paling sulit ini adalah gabungan bangun ruang. Ini ditanyakan oleh kira-kira ada 3 atau 4 orang ya anak-anak. Perhatikan penjelasan Pak Guru. Untuk yang pertama adalah volumenya adalah kerucut. Kerucut ini rumusnya adalah sepertiga kali V kali R kuadrat kali T. Nah, ini T-nya ini tidak diketahui anak-anak. Sekarang bagaimana cara mencarinya? Ya, yang diketahui kan garis pelukisnya dan ini ada diameter, berarti jari-jarinya ada kan setengahnya dari 10 berarti 5. Nah, untuk mencari tingginya ini kita menggunakan Pitagoras. Jadi yang kita anggap yang garis miringnya ini pelukisnya ini adalah C, yang bawah alasnya yang sudah ketahui 5 ini adalah A, dan yang kita cari ini B. Maka mencarinya adalah B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. C kuadratnya 13 kali 13 itu 169, 5 kali 5 itu 25. Jadi B kuadratnya adalah 144. Untuk mencari B-nya saja adalah akar dari 144 adalah 12. Nah, akhirnya ketemu 12 ini. Nah, setelah itu kita masukkan angka-angkanya seperti ini, hasilnya adalah 314. Oke, yang kerucut udah ya, beres. Sekarang tabungnya mudah karena tingginya diketahui 12, diameternya 10, maka jari-jarinya 5. Kita masukkan rumusnya V kali R pangkat 2 kali T, maka hasilnya adalah 942. Silahkan cek ya. Kemudian yang setengah bola yang paling bawah ini anak-anak, ini rumusnya adalah karena setengah maka dia menggunakan setengah. Setengah kali 4/3 kali V kali R pangkat 3. Nah, karena R-nya 5, maka kita tinggal masukkan saja seperti ini. Nah, hasilnya adalah 147,2. Maka gabungan antara bangun datar bangun ruang 1, 2, 3 ini adalah ini. 314 ditambah 942 ditambah 147,2, hasilnya ada 1403,2 cm3. Bagaimana? Baik, kita lanjut untuk nomor 2 ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, ini gabungan bangun datar. Nah, anak-anak kalau dipotong-potong, ini kalau dipotong-potong, bangun ini akan menjadi seperti ini, ya. Yang pertama ini adalah persegi panjang, persegi panjang. Itu adalah panjang kali lebar, ukurannya 30 kali 50, hasilnya 1500. Oke, udah ya. Kemudian yang bangun kedua, ini Pak Guru kasih warna yang beda. Ini juga persegi panjang adalah 15 kali 20, hasilnya 300. Kemudian yang ini adalah segitiga. Lah ini tingginya ada di sini anak-anak. Tingginya ada di sini. Maka tingginya ada di situ, segitiga itu volumenya ada maksudnya luasnya adalah luas alas kali tinggi bagi 2 ya. Luas alas bagi tinggi bagi 2, maka ini perhatikan baik-baik, tingginya segitiga ini ikut yang di sini 20. Alasnya perhatikan anak-anak, ini alasnya kan tidak ada ukurannya, tapi perhatikan walaupun alasnya tidak ada, tetapi di sana kita mengambil ukurannya dari
mengambil ukurannya dari persegi panjang yang di bawahnya itu. Coba perhatikan, persegi panjang yang di bawahnya itu panjangnya kan 50 anak-anak ya, panjangnya 50. Nah, ini perhatikan di sini, ini panjangnya kan 50 nih. Nah, ini panjangnya 50. Nah, di sini sudah dikurangi 15. Maka alas daripada segitiga itu, alas segitiga ini, nah, ini berarti kan 50 dikurangi 15, maka hasilnya berapa? Ini entar. Nanti minta ibu itu aja pakai dulu. Apa namanya, perhatikan anak-anak. Jadi untuk mencari alas segitiga ini adalah panjang 50 ini dikurangi 15 jadi 35. Nah, 35 alasnya. Jadi perhatikan ini yang sulit di sini nih anak-anak ya. Kadang-kadang yang kesulitan anak-anak sini nih mencari alas segitiganya ini. Jadi alas segitiganya ini cara mencari adalah 50 dikurangi 15 ini jadi 35. Jadi alas kali tinggi bagi 2 adalah 35 kali 20 bagi 2. Ini yang 20 bagi 2 kan dapat 10. Jadi hasilnya adalah 35 kali 10 maka 350. Jadi gabungannya adalah 1500 ditambah 300 tambah 350 adalah 150. Jawabannya adalah D. Oke ya, mengerti ya yang untuk nomor 2 ini ya anak-anak ya. Oke, baik. Sekarang berikutnya. Ini adalah soal debit. Sebuah tangki air berisi 6.000 liter. Kemudian air itu dialirkan melalui pipa selama 40 menit. Yang ditanya adalah debitnya berapa. Gitu ya. Untuk mencari debit itu adalah volume dibagi waktu. Volumenya 6.000 liter, 6.000 liter ini. Kemudian waktunya adalah 40 menit. Maka 0 sama 0 ini boleh disederhanakan, tinggal 600 dibagi 4 dapatnya 150 liter per menit. Oke? Nah, udah, gampang ya? Oke. Baik, kemudian berikutnya nomor 4. Nomor 3 ini soal IC ya. Ini siapa yang bertanya ini ya? Jarak objek wisata Baturadèn dengan kota adalah 15 kilo. 5 kilo. Andi dari Purwokerto ke objek Baturadèn naik sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Jika Andi berangkat pukul 8.15 maka dia akan sampai di yang ditanya adalah waktu tiba. Oke. Jadi diketahui jaraknya 15 km, kecepatannya 45 km per jam, waktu berangkatnya adalah 8.15, ditanya waktu sampai atau WS, waktu sampai. Untuk mencari waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan. Oke, jaraknya 15 dibagi kecepatannya 45 km per jam. Jadi 15 dibagi 45 itu adalah sepertiga jam. Sepertiga jam kita jadikan menit, caranya dikalikan 60. Sepertiga kali 60 itu artinya 60 bagi 3, 20 menit. Jadi waktu berangkatnya ditambah 20 menit sama dengan 8.15 tambah 20 menit sama dengan 8.35. Oke. Saya anak-anak ya. Bagus. Sekarang nomor 5. Ini diminta adalah mencari jarak pada peta. Ya. Jarak sebenarnya adalah 1 kilo. Oke. 1 kilo itu sama dengan 100.000 cm karena dia turun 5 tangga maka dikalikan 100.000. Skalanya 1 dibanding 50.000, maka untuk mencari jarak sebenarnya, untuk mencari jarak pada peta berapa adalah jarak sebenarnya dibagi skala. Oke, maka 100.000 dibagi 50.000 dapatnya 2 cm. Ini jarak pada petanya. Oke, gampang ya. Oke. Kemudian nomor 6 ini mengurutkan pecahan mulai dari yang terkecil. Hati-hati ya. Kalau menjawab soal perhatikan ini mulai dari yang terkecil. Oke. Pak Guru lebih suka untuk jadikan desimal semua, jadi lebih gampang untuk menentukan mana yang lebih besar, mana lebih kecil. Perhatikan, 0,3 ini kita jadikan desimal 3 angka belakang koma, menjadi 0,330.
0 yang belakang ini tidak ada artinya, hanya untuk membantu supaya lebih gampang mengurutkan saja. 2/5 ini jadi 0,400. Caranya gimana? 2 dibagi 5 ini kan tidak bisa, maka ini tambahkan 10, kalikan 10 menjadi 20. Kemudian di sini kasih 0. Ya, 20 bagi 5 adalah 4, maka 0,400. Ini 0 belakangnya untuk membantu saja. 15% ya gampang, 0,15 tambah 01 menjadi 0,15, 0,150 ya. Kemudian ini 1/4, satunya langsung dibuat 1 koma di sini. 1/4 ini kan 25/100, maka jadi 250, jadi 0,1250. Maka kalau dari sini kelihatan, maka yang paling kecil adalah ini. Nah, 15%. Mana yang 15%? Nah, ini jawabannya D. Oke ya, saya anak ya. Kemudian nomor 7, nomor 25. Nah, ini perhatikan titik yang menunjukkan koordinat 3, -2 adalah, nah anak-anak perhatikan yang Pak Guru kasih warna kuning ini, kuning ini adalah, oke jangan kuning lah, hijau lah, coba hijau. Yang Pak Guru kasih warna hijau ini adalah positif, ini juga positif. Nah, yang Pak Guru kasih warna kuning, nah ini negatif. Nah, ini negatif. Jadi yang ini positif, yang ini negatif. Ya, minus. Lihat ini tandanya minus. Ini plus. Ya. Jadi yang mana yang 3.2 ya cari positif dulu. Positifnya 3. Ini dia. 3. Nih, Pak Guru kasih garis. 3. Di sini letaknya. Kemudian negatif 2 yang ini. Negatif 2 yang ini. Berarti ini tinggal menemukan saja ini. Nah. Pertemuannya inilah ya jawabannya. Maka titik B jawabannya betul. Ya. Nah, jadi selalu yang X dulu. Ini adalah garis X, ini namanya garis Y. Ya. Oke. Untuk koordinat ini yang X dulu, yang mendatar dulu, baru cari yang tegak. Jadi kalau yang positif di depan ini, positif di depan, maka ini pasti yang di sini letaknya. Kalau misalnya negatif berarti yang di sini. Ya. Oke. Lalu positif selalu, pokoknya yang di depan ini X, yang di depan ini X, ya. Yang di belakang ini yang Y, yang tegak. Yang depan ini yang mendatar, yang ini yang tegak. Ya. Oke. Dah, sekarang berikutnya. Perhatikan diagram di bawah. Selisih siswa yang gemar mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia adalah titik. Ya, kita ketahui saja anak-anak. Ini jumlah seluruhnya adalah 40. Banyak seluruhnya adalah 40 siswa. Ya, 40 siswa. Kemudian matematikanya 45%. Bahasa Indonesianya 25%. IPA-nya 30%. Yang ditanya selisih antara yang matematika dan bahasa Indonesia banyaknya berapa? Nah, ditanya selisihnya. Matematika dikurangi bahasa Indonesia itu adalah 20%, yaitu 45 dikurangi 25 itu 20%. Selisihnya 20%. Maka 20% per 100. Kenapa per 100 Pak Guru ya? Karena 40 ini semuanya anak. 40 ini kan semuanya. Maka dia harus 100 di bawah. Maka 20 per 100 kali 40 sama dengan 8 siswa. Jadi yang selisih antara yang gemar matematika dan bahasa Indonesia adalah 8 siswa. Oke ya. Berikutnya, Rama berlatih renang setiap 3 hari sekali, Nando berlatih setiap 7 hari sekali. Kedua anak berlatih bersama pertama kali 15 September 2012. Mereka akan berlatih bersama pada tanggal titik-titik. Nah, kalau udah begini mah KPK anak ya. Untuk mencari KPK 3 dan 7 ini mudah, karena 3 ini sudah prima dan 7 ini sudah prima, tinggal kalikan saja anak. Maka perkaliannya adalah 21. Inilah KPK-nya dari 3 dan 7. Jadi 21 hari setelah tanggal setelah tanggal 15 September tanggal berapa? Caranya 15 ini kalian tambah 21. 15 tambah 1 sama dengan ini tambah 6, ini 36. Nah, seperti diketahui
seperti diketahui banyak hari pada bulan September itu kan 30. Oke, 30 ya kan, maka 36 ini kalian kurangi banyaknya hari di bulan September. Nah, oke, berarti banyaknya hari di bulan September berapa dia? Banyaknya hari di bulan September adalah 30, maka sisanya 6 hari. Maka 21 hari setelah tanggal 15 adalah tanggal 6 Oktober 2012. Nah, ini jawabannya ya, 6 Oktober 2012. Oke, sip ya, ngerti ya anak-anak ya. Oke, sekarang yang terakhir, ini adalah skala. Ini yang ditanya adalah cara mencari jarak sebenarnya. Oke, diketahui skalanya adalah 1 dibanding 2,5 juta, atau kalau dibuat jadi kilometer menjadi 1,1 banding 25 km, ya kan, karena naik 5 tangga maka dibagi 100.000. Jarak pada peta 5,5 cm. Yang ditanya jarak sebenarnya, maka skala kali jarak pada peta adalah 25 kali 5,5. Jawabnya adalah 137,5 km. Oke anak-anak, apakah ada cara lain Pak Guru? Bisa. Ini kamu kalikan 2.500.000 kali 5,5. Nah, oke, kali 5,5 dapatnya berapa itu ya, itu nanti dapatnya sama 137,5 km ya. Itu anak-anak ya, demikian pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman kalian. Semoga kalian mengerti. Sampai jumpa.